Dakta Radio, bijak dan cerdas. Saatnya kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam bersama Dewan Pakar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fuad, terkait dengan adanya yang dikabarkan pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri, kalau tidak salah di Banguntapan, Yogyakarta ya Pak Fuad ya? Iya, betul. Ya, silakan. Bagaimana ini Pak kasusnya? Ya, pertama saya kira kita semua harus punya filter dalam menerima informasi dari media manapun media. Karena tentu media tertentu punya kepentingan untuk membentuk opini publik. Kasusnya seperti apa? Ya, yang muncul ke permukaan adanya pemaksaan terhadap siswa SMA di Banguntapan yang dianggap pemaksaan untuk memakai jilbab. Gitu. Kita tidak tahu kronologinya. Yang jelas Disdik Pora DIY sudah mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang tahun 45 nomor 45 tahun 2014 tidak boleh ada pemaksaan dan tidak boleh ada pelarangan orang yang memakai pakaian seragam sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi jelasnya tidak boleh ada pemaksaan dan tidak boleh ada larangan karena ini masuk wilayah sekolah yang dibina oleh negara kecuali sekolah swasta. Gitu ya. Ada beberapa kasus sebetulnya kita mundur di 2021 di Padang gitu. Kemudian ini di Banguntapan. Dan beberapa waktu yang lalu ada anggota DPRD DKI yang juga melaporkan katanya ada aduan dari masyarakat gitu ya, yang merasa anaknya dipaksa untuk memakai jilbab. Saya kira ada beberapa, kalau kita kategorikan gitu ya, mungkin ada yang memang semacam memberikan himbauan dengan nada yang agak tegas karena dia punya concern terutama terhadap Muslim. Mungkin gaya bertanyanya apakah anak muslim ya, kalau muslim kenapa tidak berjilbab gitu ya. Harusnya menggunakan ayat Quran itu wajib segala macam gitu. Kemudian yang kedua ada juga yang menganggap himbauan bahwa baiknya diimbau untuk pakai jilbab. Nah yang menarik misalnya di DKI gitu ya, karena daya tangkap anak ini mungkin agak berbeda. Lalu kemudian melaporkan kepada orang tua. Berbeda lagi di Jakarta ini ya menarik, itu kan ditanyakan soal seragam pramuka. Nah, kemudian disampaikan kalau pakai seragam pramuka, kalau yang memakai jilbab hendaknya disesuaikan dengan seragam pramukanya. Jadi itu ditangkap oleh anak-anak ya sebagai kewajiban memakai jilbab. Sampaikan kepada orang tua lalu tangkap kepada ini. Kalau begini kan soal prosedural. Ketika orang tua punya masalah dengan sekolah tidak langsung mengadu ke pihak media, tapi klarifikasi kepada pihak sekolah. Itu jalur yang paling kecuali kalau sekolah melakukan intimidasi kepada orang tua, silakan orang tua itu menggunakan jalur manapun, jalur anggota dewan, jalur distrik, jalur media dan segala macam gitu ya. Nah, kalau saya justru melihatnya seperti Muhammadiyah memberikan anjuran, tidak mengapa seorang guru itu memberikan himbauan kepada peserta didiknya, karena dia menganggap ini sebagai kewajiban moral untuk mengingatkan. Dan cuma memang harus tahu ini bukan wilayah untuk pemaksaan kecuali sekolah swasta. Tapi lagi-lagi memang saya pikir ini media yang kemudian mencuatkannya gitu ya, menjadi polemik bahwa ini ada pemaksaan, tapi tidak muncul ketika misalnya di Bali dulu ada muslimah yang pakai pakaian muslimah, dia dilarang di sekolahnya gitu. Ini kan memang sudah jelas tidak ada pemaksaan dan tidak ada pelarangan sebetulnya. Kalau saya justru mengapresiasi guru yang punya kepedulian, gitu ya, memiliki kepedulian pada peserta didiknya bahwa mereka sebagai Muslim saya terpanggil untuk menyampaikan. Kalaupun ada pemaksaan, saya menganggapnya itu offset, gitu ya. Itu memang dakwah harus punya kesabaran, apalagi ini anak didik, gitu ya, anak didik yang masih belum matang. Yang sudah dewasa saja ada beberapa kategori yang menentang, kategori yang tidak paham hukumnya, kategori yang masih setengah-setengah. Nah kalau dengan siswa yang SMA ataupun SMP gitu ya, ini memang perlu kesabaran dalam memberikan pemahaman kepada mereka bahwa misalnya jilbab itu wajib, ada prosesnya. Tidak dalam hitungan satu hari Anda muslimah Anda harus pakai jilbab gitu.
apalagi yang di Banguntapan itu beberapa media mendramatisir kasusnya bahwa guru BP-nya itu mewajibkannya dan bahkan memaksakan pakai kerudung sehingga anak itu jadi trauma, pergi ke toilet nangis 1 jam lalu kemudian trauma dan orang tuanya menuntut. Nah ini yang jadi saya kira ada kehati-hatian, ada langkah dalam menyampaikan yang kita anggap sebagai sebuah kewajiban. Itu Mbak Putri. Baik. Nah, tentunya ini kan selalu dipermasalahkan. Nah, kemarin juga kalau tidak salah ada beberapa memean kembalikan seragam sekolah seperti dulu, tidak ada yang panjang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat Pak Fuad ya, kenapa harus panjang? Karena kan kita rawan kejahatan, apalagi untuk yang perempuan dengan rok pendek dan sebagainya juga akan mengundang kejahatan, Pak. Iya, sebetulnya ini kan tren yang saya garis bawahi sekularisme itu cukup kuat sekarang gitu ya. Kalau di Barat memang mereka sangat alergi dengan unsur agama masuk ke wilayah umum publik. Misalnya di sekolah umum ya, itu tidak boleh ada simbol agama, tidak ada boleh ajaran agama, segala macam semua bebas, tidak boleh unsur agama itu mendominasi. Tapi kan secara kultural masyarakat kita ini masyarakat muslim gitu ya. Harusnya ada semacam dakwah, ada peluang bahwa mereka diajarkan, disampaikan bahwa ini ajaran Islam, disampaikan. Bukan soal, ini kan banyak sekali yang berpikir ini ada pemaksaan. Padahal sebetulnya dari satu sisi orang mengatakan pemaksaan, dari sisi lain ini menganggap pendisiplinan. Ini banyak masyarakat kita yang cara berpikirnya salah kaprah. Bicara soal agama dianggap pemaksaan, bicara soal belajar dianggap kedisiplinan. Misalnya anak-anak kita yang kita paksa untuk sholat subuh, ya dipaksa dibangunkan jam 5 waktu subuh, orang menganggapnya dipaksa. Tapi kalau anak umur yang sama dipaksa dibangunin sekolah jam 7, itu tidak dipaksa, itu dianggapnya pendisiplinan. Ini yang saya kira masyarakat kurang fair gitu ya. Urusan sekolah dipaksa bangun jam 7 harus berangkat ke sekolah, itu bukan pemaksaan, itu pendisiplinan. Tapi kalau anak kita paksa untuk sholat subuh jam 5, kita anggap jangan dipaksa. Karena mungkin belum wajib ya Pak dibilangnya ya. Karena belum wajib. Padahal kalau saya pengkondisian itu perlu. Ya namanya pendisiplinan kan tidak dalam satu hari. Pendisiplinan itu pengkondisian. Sama seperti saya yakin orang-orang yang bekerja baik di perusahaan-perusahaan sekarang yang punya kedisiplinan itu proses panjang dari mulai TK, SD dipaksa oleh orang tuanya masuk sekolah jam 7, dipaksa untuk buang sampah pada tempatnya. Tidak berpikir jangan dipaksa, nanti kesadaran akan muncul dari mereka sendiri. Nah saya kira sama kasus jilbab dan segala macam gitu ya. Ketika guru agama atau guru yang punya concern, punya peluang untuk menyampaikan, saya anggap justru mereka punya naluri dakwah yang bagus, punya kepedulian gitu ya. Ketimbang yang mereka apatis, kamu mau pakai apa aja terserah, ya bapak ibu nggak peduli, yang penting kamu ngerti pelajaran di sini. Ini kan tidak peduli dengan pendidikan karakternya, gitu ya. Apalagi mungkin guru-guru ini, dan saya kira kita melihat dalam konteks nasional ini dipersandingkan dengan budaya pop yang saya kira merusak. Sebagian orang mengapresiasi Citayam Fashion Week. Bagi saya justru ini pembodohan. Mengapa? Profiling remaja yang dimunculkan, coba lihat saja. Orang bersusah payah, negara maju bersusah payah belajar, kemudian dipaksa untuk disiplin. Orang bahkan berpikir matematis, saintifik, segala macam. Di Indonesia diberikan peluang atas nama kreativitas. Coba lihat profilingnya. Anak itu merokok, padahal umurnya masih belasan tahun. Tidak sekolah. Putus sekolah. Kemudian mengumbar aurat. Lihat JJ pakaiannya. Gitu ya. Kontennya selalu dua pertanyaannya. Sudah berapa lama pacaran? Dan sudah ngapain aja selama pacaran? Ini kan pertanyaan paling bodoh bagi saya. Untuk dipopulerkan kepada remaja-remaja. Bukan berpikir, Anda prestasi olimpiadanya sudah seperti apa. Itu tidak dipopulerkan. Dan mohon maaf, ini sekarang menyebar istilah selebel gitu ya. Ini istilah jorok, istilah mesum yang kemudian dipopulerkan oleh seorang, bagi saya ini benar-benar pembodohan nasional gitu. Orang nggak peduli selebelnya, nggak peduli merokoknya, nggak peduli putus sekolahnya, nggak peduli umbar auratnya, nggak peduli kontennya. Yang mereka peduli cuma satu, anak ini punya kreativitas.
sebenarnya bukan punya kreativitas. Dia hanya dimanfaatkan oleh mereka yang menginginkan panggung, bisnis segala macam, kemudian dipopulerkan gitu. Diberi panggung, diliput, diapresiasi, sehingga anak-anak bangsa kita yang lebih berprestasi itu nggak mendapatkan panggung. Atas nama kreativitas mereka diberikan panggung. Sekarang kita dihadapkan dengan persoalan orang ingin peduli soal karakter gitu ya. Hanya menghimbau supaya pakai jilbab, itu kemudian jadi ramai. Jadi masalah hak asasi manusia. Nah, jadi memang paham sekularisme itu luar biasa. Biarkan mereka melakukan apa saja selama tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, kenapa Citayam Fashion Week kemudian berhenti? Karena dianggap sudah mengganggu ketertiban umum. Nah, kalau tidak mengganggu ketertiban umum, saya yakin ini akan jalan terus. Ini karena ganggu lalu lintas saja dibubarkan. Coba kalau di panggung yang mungkin biasa, orang terus akan mengapresiasi ini sudah, saya kira concern orang itu hanya satu, kalau mengganggu ketertiban umum. Nah, maksudnya mengganggu jalannya. Tapi kalau mengganggu kalau bagi dalam perspektif Islam, ini kan mengganggu ketertiban akidah, psikologi, keagamaan remaja-remaja Muslim dan Muslimah. Begitu Mbak Uji. Ya, kalau istilahnya dunia sudah terbalik ya, Pak Fuad ya? Ya, karena memang kalau orang bilang dulu panglimanya itu politik, karena panglimanya itu media. Media itu memang corong luar biasa. Orang melakukan komersialisasi di situ, kemudian menjadikan orang populer instan dan sekaligus menjadikan orang jatuh secara instan. Ini benar-benar hiperrealitas, dunia yang benar-benar di atas realitas gitu ya. Kalau kita lihat ini kan kasihan, para pakar pendidikan tidak bicara soal Citayam Fashion Week. Yang banyak bicara ini orang-orang dari dunia hiburan, dari dunia fashion, segala macam menganggap panggung. Kita berharap pengamat-pengamat sosial ini memperhatikan bukan hanya soal bahwa mereka diakomodir dalam kehidupan kota. Ini aspek-aspek ini bagaimana cara mengomentarinya gitu ya. Anak muda umur belasan tahun merokok, perempuan pula gitu ya, putus sekolah, mengumbar aurat, kontennya konten receh, lalu kemudian mempopulerkan kata-kata yang mohon maaf, kalau di Jawa Timur mungkin setingkat dengan kata jancuk gitu, slebeu ini. Semua orang nggak terasa, karena dibungkus dalam bentuk hiburan gitu ya. Coba semua ini termasuk kata ini diblokir oleh Kominfo. Nah, pemerintah kan berkepentingan sebetulnya untuk mengedukasi masyarakat. Dan yang paling berkepentingan bicara ini Kemendikbud. Meskipun bukan wilayah formalnya, tetapi kan pendidikan karakter kepada bangsa, kepada negara harusnya dikonter. Yang maju malah kejaksaan atau kepolisian dalam perspektif, karena ini mengganggu ketertiban umum. Gitu. Dalam perspektif mengganggu ketertiban umum, bukan dalam perspektif akhlak ataupun pendidikan karakter. Nah, ironisnya justru yang disorot soal ketika ada guru yang peduli pada karakter siswanya, dalam hal ini karakter keagamaan, menganjurkan supaya berpakaian sopan, berpakaian rapi, ini dilihatnya dalam perspektif HAM, pemaksaan gitu. Harusnya kan sederhana. Jika guru itu dibina saja, pembinaannya artinya tidak ada yang salah dengan himbauan untuk mengajar. Justru guru-guru itu punya kepedulian. Bayangkan kalau guru-guru itu tidak punya kepedulian pada akhlak dan karakter siswanya. Soal penyampaiannya itu mungkin yang perlu diluruskan. Gitu, Mbak. Baik. Nah, tentunya bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ada yang lebih viral lagi tapi tidak terblow up seperti mereka yang juara olimpiade, musabakoh di internasional dan sebagainya justru tidak terblow up. Ini pun justru terblow up dengan sangat masifnya, Pak Fuad. Ya, inilah kritik kita pada media massa gitu. Ini kan pasar bebas. Jadi siapapun yang punya media, punya kepentingan, punya uang, punya perspektif tertentu di blow up oleh media. Saya kira mungkin juga para pejabat ya ini juga harus berhati-hati berbicara. Ini kan SCBD dipopulerkan oleh pejabat, lalu kemudian tidak terkontrol. Saya berharap ini kemudian jadi koreksi, kemudian dibubarkan tidak. Tapi sudah menyebar ke beberapa kota gitu ya, bahkan diakomodir untuk kampanye lalu lintas untuk ini. Bagus seperti itu, tapi yang miris memang tidak ada yang menyoroti soal profiling. Bobrok-bobroknya Amerika Serikat itu negaranya selalu mencoba membuat profiling bagaimana orang itu jadi panutan masyarakat. Saya ingat misalnya di Amerika itu kan orang namanya keperawanan itu udah nggak peduli. Tapi di tahun 1980 ada artis namanya Brooke Shields.
sampai umur 20 tahun dia masih perawan. Itu diidolakan, dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa ini perempuan baik. Nah, masyarakat yang seperti itu saja punya kepentingan, punya cara bagaimana memprofilkan tokoh, baik tokoh perempuan, tokoh remaja dan yang lainnya. Apalagi ini remaja, ini rawan sekali. Coba tanyakan ke murid-murid SD, pasti mereka tidak asing lagi dengan istilah slaybel, tidak asing lagi dengan yang namanya JJ dengan lain. Tapi mereka tidak kenal siapa hafiz Quran nasional, siapa juara Olimpiade nasional, karena ya mereka dengan sendirinya mengakses media sosial dan yang lebih parah media mainstream sangat berkepentingan untuk mempopulerkan ini. Begitu Mbak. Saya kira kita berharap termasuk Kemendikbud itu tidak hanya bicara formal di sekolah, ini kan jadi wilayah mereka soal akhlak dan karakter bangsa. Iya, baik. Nah, tentunya juga para guru juga bisa istilahnya mengedukasi kepada orang tua bahwa terkait dengan jilbab tersebut duduk permasalahannya tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini ya Pak ya? Iya betul, jadi jangan terintimidasi dengan istilah paksaan. Ini kan seakan-akan paksaan. Kalau mereka mau jujur, ini bukan paksaan. Anggap aja pendisiplinan gitu ya. Nah, cuma kalau untuk urusan dipaksa itu saya juga berharap kepada para dai, para ustadz agak bersabar. Tidak bisa meminta orang memakai pakaian kewajiban itu dalam satu hari, apalagi dengan aturan diwajibkan gitu, karena banyak juga yang diwajibkan tapi tidak dengan kesadaran, lalu ini hanya berjangka pendek, tidak berjangka panjang gitu. Nah, bagi orang tua yang dalam melihat persoalan anak-anaknya yang sudah tahu bahwa ini wajib tapi anak-anaknya tidak mau, ya harus berpikir bahwa ini pendisiplinan, bukan soal pemaksaan. Sama seperti orang tua memaksa anaknya bangun jam 6 pagi bukan untuk kepentingan sholat tapi untuk kepentingan bahwa anaknya harus masuk sekolah setiap hari. Malas bagaimanapun selalu orang tua berpikirnya kamu wajib sekolah, dan itu tidak dianggap sebagai pemaksaan, tapi itu dianggap sebagai konteks pendisiplinan gitu. Baik, Pak Fuad, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ufi dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Sorotan Dunia Islam bersama Dewan Pakar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad.